Halo, kembali lagi dengan Yugin Ginanjar. Bercerita adalah karya. Jadi, kawan-kawan semua, saat ini kita akan membahas mengenai gangster seperti yang sebelumnya, yaitu kita berbicara tentang Peaky Blinders. Akan tetapi, yang berbeda sekarang ini adalah kita akan membahas 10 gangster di dunia. Yang tentu ini memang sudah betul-betul diakui keberadaannya di seluruh dunia. Nanti kita akan lihat satu persatu, maka jangan kemana-mana, tetap di channel sini. Baik, untuk yang pertama ada gangster yang paling berbahaya di dunia, yaitu MS-13 El Salvador. Jadi, grup ini dinamai dengan MS-13, berasal dari negara El Salvador. Mereka menyebut namanya adalah MS-13. Ini merupakan geng yang berdiri di Barrios Los Angeles pada tahun 1980-an. Geng ini didirikan oleh seorang imigran yang menyelamatkan diri dari perang sipil di El Salvador. Nah, mengenai anggota-anggotanya, ini banyak sekali dari berbagai wilayah. Di antaranya dari Los Angeles, Amerika Tengah, Honduras, Meksiko, Guatemala, dan bahkan menurut FBI, anggota gangster ini sudah tersebar di 46 negara bagian. MS-13 merupakan singkatan dari Mara Salvatrucha. Mara ini yang artinya adalah geng, sementara Salva itu dari kata Salvador, dan Truca yang berarti cerdas. Ya, dengan angka 13 yang mewakili posisi M di urutan abjad. Oke, selanjutnya, geng ini terkenal dengan beberapa kasus kriminal, yaitu pembunuhan, pemerasan, kekerasan-kekerasan lainnya, hingga perdagangan narkoba. Seperti yang dilansir oleh BBC.com pada tanggal 27 Februari tahun 2023, yang mana ada puluhan ribu anggota geng ini yang dipenjarakan di negara El Salvador. Nah, kelompok MS-13 ini merupakan geng yang sangat berbahaya, sehingga ini menjadi perhatian atas tindakan-tindakan mereka bagi pemerintah pada saat itu, sehingga penangkapan ribuan anggota mereka ini adalah bentuk nyata dalam pernyataan perang melawan kriminalitas oleh Presiden El Salvador Nayib Bukele. Bahkan pada tahun 2012, Kementerian Keuangan Amerika Serikat telah menyatakan bahwa MS-13 sebagai organisasi kriminal transnasional. Hal ini menunjukkan bahwa posisi mereka telah setara dengan geng internasional yang lainnya, seperti Los Zetas asal Meksiko, Yakuza asal Jepang, dan Camorra dari Italia. Yang kedua, ada geng Komando Vermelho dari Brazil. Nah, geng Komando Vermelho ini, atau disebut juga Komando Merah, merupakan kelompok kriminal tertua di Brazil yang dibentuk di penjara Cândido Mendes, Rio de Janeiro pada tahun 1970-an. Oke, kelompok ini dibentuk sebagai bentuk perlindungan bagi para tahanan saat itu. Awalnya, mereka hanya melakukan kejahatan seperti perampokan, pencurian, dan namun pada tahun 1980-an kelompok ini membesar, gitu ya, sehingga
mereka memulai karir dalam perdagangan kokain dan bekerja sama dengan kartel narkoba asal Kolombia. Kelompok kriminal ini dibentuk oleh para penjahat dan militan sayap kiri yang dijebloskan oleh otoriter militer Brasil pada periode tahun 1964 sampai dengan 1984. Kondisi saat itu mendorong para narapidana untuk bertahan hidup dengan konsep awal milisi sayap kiri yang disebut Falange Vermelho. Beberapa tahun dilewati, kelompok ini memiliki beberapa keterlibatan dengan kelompok yang lainnya seperti Primeiro Comando da Capital dan Angkatan Bersenjata Revolusioner Kolombia FARC. Namun, perpecahan terjadi di tahun 2016. Hingga saat ini, kekuasaan mereka mulai memudar di wilayah Rio de Janeiro. Dilansir dari BBC, pada Juli tahun 2019, kelompok ini mengalami bentrokan dengan geng komando KCA dan pembakaran sel tahanan yang menyebabkan sekitar 52 orang tewas dengan 16 diantaranya tewas dengan kepala yang dipenggal. Sangat-sangat mengerikan dan keji. Yang ketiga ada Los Zetas dari Meksiko. Pada awalnya, Los Zetas ini merupakan 34 orang tentara terlatih yang ditugaskan untuk menjaga ketua Mexican Gulf Cartel. Kemudian, mereka diberi komando tambahan untuk mengancam dan memeras pihak lain untuk kepentingan Gulf Cartel. Tahun 2003, anggota mereka semakin terlatih secara militer dengan persenjataan yang sangat lengkap. Namun, ketua Gulf Cartel ditangkap dan dijatuhi hukuman selama 25 tahun yang membuat Los Zetas memisahkan diri dari Gulf Cartel. Los Zetas semakin berkembang dan memiliki beberapa rival termasuk Gulf Cartel yang merupakan geng induknya di Meksiko. Bahkan, pemerintah Amerika Serikat menjuluki Los Zetas sebagai geng yang berbahaya di Meksiko, dengan realita bahwa mereka tidak segan mengintimidasi lawannya dengan brutal, seperti menembak dan memenggal kepalanya, dan hal-hal lainnya yang tentu sangat-sangat brutal. Gangster ini memiliki bisnis, yaitu penyelundupan obat-obatan terlarang sebagai bisnis yang utama dan menjadi bandar terbesar di Meksiko. Mereka juga melakukan kejahatan seperti penculikan, pembunuhan, money laundry, dan penyelundupan senjata. Nah, mereka juga memiliki wilayah operasi yang luas, meliputi sebagian besar Meksiko, Guatemala, dan Amerika Serikat. Sedangkan base camp mereka berada di wilayah Tamaulipas, perbatasan Texas. Los Zetas bahkan tidak segan-segan membunuh ratusan petani dan pekerja migran yang menolak bergabung dengan mereka. Bahkan pada tahun 2016, mereka membakar hidup-hidup anggota gangster rivalnya yang merupakan anggota kartel del Norte di wilayah Nuevo Laredo. 4. Itu ada mafia Rusia. Terdapat kelompok yang sangat banyak sekali di Rusia, yang beberapa di antaranya bahkan berkembang sejak era Uni Soviet dan perang dengan Afghanistan, seperti Yakov Koskakov, Vasya Brilliant, dan Sergei Medvedev. Namun,
pada keruntuhan Uni Soviet pasca Perang Dingin, muncul beberapa mafia baru di Rusia yang saat itu memiliki kondisi sosial politik yang masih belum stabil seperti saat ini. Salah satu gangster yang paling terkenal adalah Soltesvekaya Brava yang terdiri atas 10 brigade dengan kekuasaan otonom yang terpisah. Seluruh kelompok diawasi satu sewan berjumlah 12 orang dengan total anggota sebanyak 9.000 orang. Bisnis utama mereka adalah perdagangan heroin yang diambil dari Afghanistan dan sebagian kecil perdagangan manusia. Gangster ini memperoleh pendapatan sebesar 8, miliar US dollar atau sekitar 120 triliun rupiah. Namun, pada akhirnya pemerintahan Rusia dan kepolisian setempat memperketat penjagaan mereka sehingga para mafia Rusia jarang terlibat kejahatan kasar lagi dan mulai beralih pada aktivitas ilegal terkait penipuan, penggelapan dana, money laundry, dan lain sebagainya. Dan yang selanjutnya, yang kelima, itu ada mafia Albania. Gangster ini merupakan para mafia yang berasal dari Albania, yang mana mereka merupakan salah satu kelompok kriminal yang paling kuat di wilayah Eropa dengan reputasi kekerasan dan korupsi yang sangat luar biasa. Bahkan Uni Eropa menjelaskan bahwa penyebaran mafia Albania sangat besar. Seperti pada tahun 2022, pemerintah Jerman melaporkan terdapat 40 gangster Albania di sana yang menjadi semakin kaya dan melakukan berbagai kejahatan seperti perdagangan manusia dan penyelundupan narkoba. Kebayang, ya kan? Manusia didagangin gitu ya. Narkoba didagangin juga. Lalu, mafia Albania ini didirikan oleh para anggota partai tahun 1992 yang memanfaatkan kondisi ketiadaan penegak hukum pada saat itu. Sehingga menurut kepolisian Belgia, mereka ini merupakan gangster kuat yang sangat disiplin, loyal, dan profesional. Dibuktikan dengan kemampuan mereka secara cepat untuk terhubung satu sama lain atau bahkan memiliki koneksi dengan kartel narkoba terbesar di wilayah Amerika Latin. Baik, itulah 5 gangster yang berbahaya di dunia. 5 dulu, karena nanti kamu harus ngelihat geng yang selanjutnya di part yang kedua tentang 10 geng tersadis di dunia. Terima kasih rekan-rekan semua, kawan-kawanku sudah menonton channel Yugin Ginanjar. Jangan lupa di share, like, komen, dan subscribe. Bercerita adalah karya.